Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah tragedi terorisme pada tahun 1981. Pada tahun itu, telah terjadi sebuah tindakan terorisme di kantor polisi Bandung yang menjadikan cikal bakal pembajakan pesawat Garuda DC-9 nomor penerbangan 206 oleh sekelompok teroris. Bagaimana awal kejadian tersebut? Aku akan mencoba membahasnya di video ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke pembahasannya. Pada tanggal 11 Maret 1981, terjadi sebuah tragedi penyerangan dari teroris yang dilakukan di kantor polisi Kosekta 8606 Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung. Penyerangan ini dilakukan oleh 14 orang teroris dengan dipimpin oleh Salman Hafiz, seorang pimpinan komando jihad di Jawa Barat. Saat penyerangan ini, di kantor polisi hanya ada 4 orang polisi yang berjaga. Karena serangan yang tiba-tiba tersebut, keempat polisi pun tak berdaya. Para polisi pun kemudian dimasuk ke dalam sel tahanan dan dibunuh oleh para teroris tersebut. Kemudian, para teroris tersebut bergegas membebaskan 4 tahanan yang menjadi anggota mereka, yang kebetulan pada saat itu sedang ditahan di kantor polisi Cicendo, Bandung. Sebelum para teroris tersebut meninggalkan kantor polisi, mereka sempat mengobrak-ngabrik kantor polisi tersebut dan mencuri 2 buah pistol kaliber 38. Tak lama setelah insiden penyerangan tersebut, polisi pun segera mengantongi siapa-siapa saja dalang dari penyerangan tersebut. Dan pada akhirnya, anggota polisi pun berhasil menangkap dan mengamankan teroris-teroris tersebut. Karena beberapa anggota dari komando jihad tersebut berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, maka anggota lainnya dari komando jihad tersebut melakukan aksi balas dendam. Mereka pun menyusun rencana dengan melakukan tindakan terorisme yang lebih besar lagi, yakni dengan membajak sebuah pesawat Garuda DC-9 nomor penerbangan 206 atau sering disebut juga dengan pesawat Garuda Woyla. Pistol kaliber 38 yang mereka curi pun mereka gunakan dalam aksi pembajakan pesawat Garuda Woyla ini. Aksi pembajakan tersebut terjadi pada tanggal 28 Maret 1981 atau 2 minggu setelah terjadinya tindakan terorisme di kantor polisi Cicendo, Bandung. Hari itu, pesawat akan terbang ke Medan dengan sebelumnya transit di Palembang. Pesawat tersebut diterbangkan oleh Kapten Herman Rante bersama 5 awak pesawat, dan terdapat 48 penumpang di dalamnya. 5 orang penumpang diantaranya adalah warga negara asing. Pada saat di Palembang itulah para pembajak ini naik ke pesawat. Pembajakan ini dilakukan oleh 5 teroris yang dipimpin oleh Imran bin Muhammad Jain yang mengaku kalau dirinya sebagai kelompok ekstremis komando jihad. Setelah lepas landas dari Bandara Pelut Sipil Talang Betutu, kelima orang teroris itu bangun dari tempat duduknya dan menuju kokpit dengan menodongkan senjata api. Pilot dan kopilot yang pada saat itu terdesak menanyakan apa keinginan dari para pembajak tersebut. Para teroris ini pun mengatakan kalau mereka menginginkan pesawatnya terbang ke Sri Lanka. Tapi pada saat itu, pilot memberitahu bahwa bahan bakar pesawat tersebut tidak akan cukup untuk terbang ke Sri Lanka. Akhirnya, setelah pilot melakukan negosiasi, pesawat pun akan mendarat di Malaysia untuk melakukan pengisian bahan bakar. Secara diam-diam, Kapten Herman Rante mengirimkan sinyal darurat kepada pesawat terdekat. Beruntungnya, sinyal itu ditangkap oleh Kapten Asapari, pesawat Garuda F-28 yang baru terbang dari Pekanbaru. Saat itu, Kapten Herman berbicara dengan gugup dan sangat berbisik bahwa pesawat telah dibajak. Menerima sinyal darurat tersebut, Kapten Asapari langsung memberi info pada ATC. Kemudian pemerintah pun segera diberitahu.
Saat pesawat tiba di Malaysia untuk melakukan pengisian bahan bakar, seorang penumpang wanita lanjut usia diturunkan oleh para anggota teroris karena wanita tua tersebut dianggap berisik di dalam pesawat. Pemerintah Indonesia yang mengetahui pesawat Garuda Woyla ini ada di Malaysia segera melakukan negosiasi dengan para anggota teroris tersebut. Para anggota teroris itu kemudian membacakan tuntutan mereka. Yang pertama, mereka menginginkan anggota Komando Jihad yang ditahan saat melakukan penyerangan di kantor polisi Cicendo Bandung segera dilepaskan. Kedua, mereka meminta uang sejumlah 1,5 juta US dollar. Ketiga, mereka meminta untuk disiapkan pesawat dengan tujuan yang mereka rahasiakan. Setelah membacakan tuntutannya, para teroris itu pun mengatakan kalau mereka telah memasang bom pada pesawat Garuda Woyla dan tidak segan untuk meledakkan bom tersebut apabila pemerintah tidak menyetujui permintaan mereka. Demi keselamatan para penumpang dan awak kapalnya, pada saat itu pemerintah pun segera mengiyakan keinginan para teroris tersebut. Pemerintah mengatakan bahwa keinginan para teroris tersebut akan dipenuhi keesokan harinya. Setelah membacakan tuntutan mereka dan pengisian bahan bakar pun telah selesai, para anggota teroris tersebut memerintahkan pilot untuk menerbangkan pesawatnya ke Thailand. Mengetahui hal itu, pemerintah pun segera bernegosiasi kembali agar para teroris tidak memerintahkan pilot untuk menerbangkan pesawatnya ke Thailand. Namun, hal itu gagal dilakukan dan pesawat pun tetap diterbangkan ke Thailand. Setibanya pesawat Garuda Woyla di Thailand, pemerintah Indonesia yang ada di Thailand pun langsung melakukan negosiasi kembali dengan para anggota teroris tersebut. Pemerintah bermaksud untuk mengulur waktu karena anggota militer Indonesia sedang mempersiapkan pasukannya untuk melakukan simulasi penyelamatan. Hingga akhirnya, pada tanggal 31 Maret 1981, pukul 2.30 dini hari, pada saat keadaan sedang sunyi senyap, tim militer Indonesia melakukan pendekatan pada bagian belakang pesawat Garuda Woyla secara diam-diam. Kemudian, mulailah dilakukan operasi penyelamatan. Tim militer Indonesia dipimpin oleh Kolonel Sintong Panjaitan. Baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Selama kurang lebih 3 menit penyergapan itu dilakukan, dan para teroris berhasil dilumpuhkan. Dalam baku tembak tersebut, 4 teroris berhasil ditembak mati di tempat. Dan satunya, Imron bin Muhammad Jen, yang mengaku sebagai pimpinan penyerangan tersebut, berhasil ditangkap hidup-hidup. Dan 2 tahun kemudian, pada tanggal 28 Maret 1983, ia pun diberikan hukuman mati. 1 anggota militer Indonesia harus tewas karena tertembak. Kemudian, sang pilot, Kapten Herman Rante pun ikut tertembak juga. Dan beliau pun meninggal dunia setelah dilakukan perawatan. Sehingga total orang yang tewas dalam insiden penyerangan Garuda Woyla ini ada 6 orang. Semua penumpang berhasil selamat, walaupun ada yang luka-luka selama penyanderaan. Keesokan harinya, pesawat pun dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada kerusakan atau tidak. Setelah pesawat masih dikatakan layak jalan, pesawat pun diterbangkan kembali ke Indonesia. Atas keberhasilannya dalam membebaskan sandera dan meringkus anggota teroris, Kolonel Sintong Panjaitan dan timnya dianugerahi penghargaan Bintang Sakti, dan pangkatnya ditingkatkan 1 tingkat. Sementara, 1 anggota militer yang gugur, pangkatnya dinaikkan 2 tingkat secara anumerta. Sungguh tindakan biadab yang dilakukan oleh para teroris itu ya teman-teman. Semoga hal ini tidak terulang lagi, dan kita harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada Kolonel Sintong Panjaitan beserta timnya, karena sudah mempertaruhkan nyawa mereka untuk meringkus para teroris tersebut. Dan aksi penyelamatan mereka pun berlangsung sangat baik dan hanya memakan waktu selama 3 menit saja. Kita doakan juga Kapten Herman Rante dan 1 anggota militer yang tewas dalam insiden ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Oke, segitu dulu video kali ini teman-teman. Semoga dengan adanya video ini kita jadi tahu nih sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Tolong bantu aku untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.